Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 3MI? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu Ratna Nulinaja MPDI. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Mbak Novita Putri Andini. Lalu yang kedua dan saya sendiri Konita Istifadah. Lalu yang ketiga ada Mbak Ronza Uzlifatun Nikmah. Dan yang keempat ada Mbak Nini Masida. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang akan kami presentasikan. Indonesia, negara dengan beribu-ribu pulau pemisah, dengan penghuni suku bangsa yang berbeda-beda, budaya yang satu sama lain tak sama, menjadikan Indonesia negara yang beraneka ragam isinya. Namun, apakah bangsanya mampu menjaga Indonesia yang beraneka ragam isinya? Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tak ada pemisah antara Sabang sampai Merauke, antara kulit hitam dan kulit putih, antara bahasa suatu daerah, atau antara perbedaan yang beragam isinya, bahkan antara kamu dan dia. Bhinneka Tunggal Ika lah yang menyatukan luasnya Nusantara. Dengan kebinekaan, keberagaman akan mendatangkan kerukunan, gotong royong, bahkan cinta lingkungan. Maka, topik pembahasan kali ini adalah mengenai keberagaman. Mampukah kerukunan, gotong royong, cinta lingkungan tertanam di jiwa bangsa, terkhusus pada generasi penerus bangsa? Maka, untuk itu, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Baik, saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang keberagaman. Lalu, apa sih keberagaman itu? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut meliputi perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan antar golongan. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat kita rangkai dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi, meskipun negara Indonesia memiliki keanekaragaman dan memiliki banyak perbedaan, mulai perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, tetapi negara Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh. Contoh-contoh dari keberagaman. Apa saja sih contoh dari keberagaman itu? Yang pertama adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu ciri khas dalam suatu masyarakat yang sangat memiliki nilai unsur yang sangat tinggi. Nah, upacara adat menjadi wujud syukur atas alam dan lingkungannya. Nah, upacara adat di setiap daerah tentunya berbeda-beda loh. Contohnya seperti di daerah Bali ada yang namanya upacara adat Ngaben, dan di daerah Sulawesi ada yang namanya upacara adat Adu Besi, dan masih banyak lagi upacara-upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, contoh yang kedua yaitu pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional ini biasanya dikenakan oleh suatu kelompok masyarakat
di hari-hari tertentu maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di hari-hari tertentu seperti dikenakan saat upacara adat berlangsung. Nah, pakaian tradisional ini tentunya sangat berbeda-beda di setiap masyarakat. Nah, contohnya seperti di daerah Sumatera Utara, yaitu ulos. Kemudian bundo kanduang, yaitu pakaian tradisional yang terdapat di daerah Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat adalah suatu bentuk bangunan yang terdiri di suatu kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai leluhur. Nah, rumah adat ini memiliki keanekaragaman bentuk tergantung wilayah dan sukunya. Contohnya seperti di daerah Sumatera Barat ada yang namanya rumah adat Gadang. Kemudian di daerah Jawa Tengah ada yang namanya rumah adat Joglo. Dan di daerah Kalimantan Barat ada yang namanya rumah adat Panjang. Contoh yang keempat adalah makanan tradisional. Nah, makanan tradisional yang ada di Indonesia tentunya memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan rasa, perbedaan bumbu, dan perbedaan bahan-bahan yang digunakan. Contohnya di daerah Jawa Timur ada makanan tradisional yang namanya rujak cingur. Kemudian di daerah Jakarta ada namanya kerak telur. Dan di daerah Bali ada yang namanya ayam betutu dan sebagainya. Untuk contoh keberagaman yang kelima adalah alat musik dan lagu daerah. Nah, alat musik dan lagu daerah ini merupakan salah satu ciri khas yang ada di suatu masyarakat. Nah, contohnya seperti lagu daerah, gundul-gundul pacul, dan bapak pucung yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian ada rasa sayangi yang berasal dari daerah Maluku. Tentunya di dalam lagu daerah juga memiliki banyak makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk alat musik contohnya seperti gamelan, kolintang, kemudian angklung, dan sebagainya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerukunan. Apa sih kerukunan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, istilah kerukunan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan juga pertengkaran. Selanjutnya, kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai, yang artinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan kesepakatan untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PMB nomor 8 dan 9 tahun 2006 pasal 1 menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep tri kerukunan hidup beragama yang telah disepakati, yakni yang pertama, kerukunan interumat beragama, yang kedua, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan kerukunan interumat beragama? Kerukunan interumat beragama
adalah berarti adanya kesepahaman atau kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk bermusuhan, saling menghina, dan saling menjatuhkan. Tetapi kita harus saling mengembangkan sikap menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terjadi perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran yang dianutnya. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Karena hal ini tuh perlu untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan juga ketertiban. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan yang ada di dalam agamanya masing-masing, akan tetapi masyarakat juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tujuan utama dirancangkannya Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia adalah supaya masyarakat Indonesia itu bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak sekali perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan juga bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Selanjutnya adalah contoh kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menghormati waktu beribadah masing-masing agama. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah menghormati hari raya atau hari besar setiap agama. Contohnya adalah saat Idul Fitri, saat Natal, saat Paskah, saat Waisak, saat Galungan, Imlek, dan sebagainya, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah menghormati agama satu sama lain. Yang keempat, kita tidak boleh mengganggu orang lain saat menjalankan kegiatan keagamaan dan kepercayaan. Yang kelima adalah saling membantu jika orang lain meminta bantuannya kita. Dan yang keenam adalah berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku, budaya, dan agamanya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya mengenai yang materi gotong royong. Apa sih itu gotong royong? Ternyata gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ada kata gotong dan yang kedua yaitu ada kata royong. Untuk kata gotong memiliki makna yaitu angkat ataupun pikul, sedangkan kata royong itu memiliki makna bersama-sama. Jadi dapat diartikan secara harfiahnya yaitu bahwasannya gotong royong adalah mengangkat secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Juga gotong royong ternyata menjadi salah satu tujuan daripada Kemendikbud. Untuk apa? Untuk menerapkan pendidikan karakter pada diri anak. Juga ada beberapa makna dari gotong royong menurut para ahli seperti halnya yang dikemukakan oleh Kojo Diningrat. Beliau mengemukakan bahwasanya gotong royong itu adalah suatu konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat petani yang berada di agraris ataupun yang lainnya. Jika menurut Sukjoyo, beliau mengemukakan bahwasannya gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang sudah biasa dilakukan di lingkungan tersebut ataupun sudah menjadi adat istiadat di lingkungan tersebut. Dan untuk menurut Mukjoyo, beliau mengemukakan bahwasannya gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dan contohnya. Untuk jenisnya itu ada dua. Yang pertama yaitu ada jenis gotong royong tolong menolong dan juga gotong royong kerja bakti. Apa sih yang membedakan antara gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti? Yaitu jika gotong royong tolong menolong itu adalah suatu kegiatan
yang memilikinya itu adalah individu dan yang membantunya itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari oknum manapun, seperti halnya akan memperbaiki suatu rumah, yaitu seperti halnya mengecor rumah dan lain sebagainya. Jika kerja bakti itu biasanya ada suatu paksaan ataupun dorongan dari luar yang melakukannya itu secara bersama-sama, seperti halnya ada paksaan dari kepala desa untuk memperbaiki jalan ataupun memperbaiki jembatan. Nah, untuk contohnya itu seperti yang mana barusan dijelaskan, jika di lingkungan masyarakat itu seperti halnya membangun rumah, membangun jembatan, memperbaiki jalan, ataupun lain sebagainya. Tetapi jika berada pada lingkungan sekolah, yaitu seperti halnya memperbaiki taman, membersihkan halaman, membersihkan perpustakaan, ataupun membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai materi gotong royong. Dan untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang gotong royong. Di sini saya akan membahas materi mengenai cinta lingkungan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih cinta lingkungan itu? Nah, cinta lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu mencegah kerusakan pada alam sekitarnya dan berupaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Lalu, mengapa kita perlu mencintai lingkungan? Karena lingkungan merupakan sumber utama penghidupan manusia. Lingkungan menjadi penopang manusia dalam bidang sandang, pangan, dan papan. Sehingga apabila lingkungan tidak dijaga, maka itu sama saja mengancam kehidupan umat manusia. Lalu selanjutnya, apa sih ciri-ciri perilaku mencintai lingkungan? Yang pertama yaitu menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan kerusakan. Lalu yang kedua, menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diganti dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang. Dari berbagai banyaknya pendapat mengenai lingkungan oleh para ahli, saya mengutip satu pendapat menurut Setia Raharja, yaitu masalah lingkungan hidup tidak dapat diatasi hanya melalui reposisi hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, tetapi juga harus melalui reorientasi nilai, etika, dan norma-norma kehidupan yang kemudian tersimpul dalam tindakan kolektif serta restrukturisasi hubungan sosial antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan antara kelompok dengan organisasi yang lebih besar. Perbedaan dari cinta lingkungan dan cinta tanah air yaitu cinta lingkungan itu adalah sikap dan tindakan yang selalu mencegah kerusakan alam sekitarnya dan berupaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sedangkan cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter cinta lingkungan. Karakter cinta lingkungan merupakan wujud dari cinta manusia terhadap lingkungan yang diimplementasikan dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Berdasarkan jenis pendidikan karakter, pendidikan cinta lingkungan menurut peneliti termasuk dalam jenis pendidikan karakter berbasis lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan akan memudahkan dalam penanaman cinta terhadap lingkungan, cinta kepada lingkungan dengan upaya untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya perlindungan terhadap lingkungan juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang bagaimana perlindungan terhadap lingkungan dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah tentang contoh perilaku mencintai lingkungan. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu perilaku mencintai lingkungan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan menjadi asri dan bersih serta mencegah bencana banjir yang terjadi. Lalu contoh yang kedua, mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Perilaku ini sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang bekas pakai, dan mendaur ulang. Lalu contoh yang ketiga yaitu ada menghemat energi. Menghemat energi merupakan salah satu perilaku ramah lingkungan, mengingat sumber energi sangat terbatas, bahkan ada yang tidak dapat diperbarui. Lalu contoh selanjutnya yaitu menanam pohon. Nah, pohon dibutuhkan sebagai produsen oksigen yang dibutuhkan manusia. Selain itu, pohon juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Untuk menjaga jumlah pohon di bumi, menanam pohon merupakan hal yang baik untuk menjaga lingkungan. Di sini saya ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan sebelum mengakhiri materi ini. Pak Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.